Let's go. Jadi Arena, make some noise. Woo! Terima kasih atas suaranya yang pasti menyemangati para player juga. Untuk kali ini kita sudah bisa melihat antara perbedaan kedua belah jungle. Fighter jungle untuk Persik dengan Fredrinnya dan Tas kali ini dengan Hellcard yang masih butuh waktu dulu, walaupun sekarang Banana sudah mulai aktif nih untuk membantu Little Wonder akan dikontes kah? Ya, sebenarnya yang ngeri sebenarnya dari Hellcat adalah full HP-nya dia yang tipis banget ya. Meskipun nanti dengan si Halberd bakal membantu untuk menaikkan damage dia juga. Nah, kalau uniknya sekarang dengan yang kita bahas tadi, Fluffy menggunakan Rival dan juga dengan Tank Emblem. Jadi dia akan lebih sigap untuk bisa mengcover lawannya, temennya. Dan yang pastinya, ini bisa membuat lawan opposition dengan kehadiran heavy spin yang mendadak. Ini Hellcat juga masih memikirkan ya cara dia keluar juga gitu. Jelas. Karena Shadow Transition pasti kemungkinan akan digunakan di awal. Jadi satu Quantum Charge kemungkinan besar juga akan membantu dirinya bisa selamat. Plus sekarang ada sebuah rotasi yang dilakukan. Dreams numpang lewat. Ada satu Ring of Power dan dikeluarkan Lightning Ball-nya. Membuat Persik agak terkena slow di bagian belakang. Tapi dari segi matchup lane ya, Dreams ini agak sedikit tertinggal. Dengan adanya level 2 yang sekarang didapatkan bersama dengan Skylar yang sekarang udah level 3. Dari segi matchup-nya, ini bisa clear juga dengan adanya spinning light wheel, di-clear dari jauh juga. Tapi sejauh ini masih belum terlihat adanya agresivitas, masih main hati-hati banget. Menunggu mungkin adanya setup turtle di yang pertama nanti. Ya, dan RRQ mereka respect banget ya. Kita melihat ada mungkin damage item yang langsung dibuild oleh Evo, tapi RRQ. Mereka defense item terlebih dahulu. Oke, ada sebuah pergerakan baru lagi. Coba lihat ada Fluffy. Langsung bergerak ke bagian atas dengan satu rifle-nya. Mencoba untuk bisa mendorong pergerakan dari Skylar. Dan juga membuat Fluffy-nya kali ini agak sedikit jauh dari turtle tersebut. Tapi Banana dan juga Persik. Ini dia. Setup objektifnya. Memang benar-benar dibuktikan oleh Persik kalau dia lain tertinggi. Iya, dan lagi ya, Turtle tanpa lawan sama sekali. Ya. Ya. Biasa, Biasa. santai, Pablo. Mulai ya terdengar ya suara-suara di belakang ya. Aman aja. Tapi kembali lagi kepada gamenya, untuk sejauh ini memang ya objektivitas menjadi kunci untuk RRQ, ngasih space banget. Dengan tidak adanya kontes menuju ke arah turtle yang pertama, speed farm yang dimiliki oleh Persik ini udah cepet banget juga dengan pola yang sudah dipahami, yang pastinya sekarang RRQ terlihat unggul nih, walaupun Fluffy di bawah dengan heavy spinnya ternyata tidak ada sesuatu. Iya, dan RRQ mereka lebih jelasnya, mereka harus waspada dengan kaca ya. Karena kita sudah melihat contoh di mana Wild Start-nya Kodek dan satu orang Dreams tertangkap basah. Dibuka oleh Persik, dihilangkan langsung. Yap, dan ini perbedaannya ya. Oke, efek suppress, tapi dia single target. Dan itu di dia. saat dengan adanya Watchard yang memiliki area yang besar, tapi Brass di area top lane. Dan berat sendirian aja. Ada satu rotasi yang memang sudah dilakukan akhirnya. Dan ini membuahkan hasil yang sangat-sangat baik untuk RRQ. wow, itu dia mobilitas yang kita bahas dari tadi ya. Ya. Early game aggression dimainkan RRQ, mereka dapetin objektif dan bahkan mereka nge-punish pemain-pemain EVOS yang lagi jalan sendirian. Dan semuanya itu calculated dan dapet. Ya, dan damage-nya Dapat juga cukup gitu ya dengan follow up dari Feeder Ice Strike. Sehingga kali ini RRQ banyak banget dapetin keuntungan, apalagi tadi ada pick off yang begitu mahal di arah top lane ya. Sebagai gold laner, tadi dari segi matchup laning-nya aja agak sedikit tertinggal. Apalagi udah kena satu kali pick off, ini makin terhambat lagi dari segi growth-nya. Yep. Yang membuat sulit ya sekarang. Wah, ini lagi untuk Dreams-nya. Dua kali. Siapa yang akan bertindak untuk nge-open map-nya? Ya itu dia, tugasnya sebenarnya diemban oleh Dreams untuk open map. Pertanyaan kita, siapa yang akan follow up di belakang? Tas belum terlihat akan join team fight, karena dia pasti kumpulin item terlebih dahulu. Itulah mungkin dari Hellcat yang butuh satu item di mana tersut dan sudah punya sekarang. Ya, dan moral speed-nya jadi agak sedikit terhambat. Siapa yang di pick off dengan follow up Eve, ini nggak bakal cukup. Betul. Mereka Kaja, Yves, mereka butuh satu lagi damager-nya. Berarti kan ada di Brans, Ya di biasanya Brans jalan atau bareng. di Tas buat di early game. Karena ya untuk XP lane Akai sendiri hanya mengandalkan sisi heavy spin. Ya. Untuk ngebantu tim fight. Jadi sekali lagi memang ada heavy spin. Damage-nya dari mana? Iya, masih nunggu juga pasti untuk follow up damage butuh item-item yang cukup juga. Terlihat untuk kali ini, oke udah ada Demon Hunter Sword nih untuk Tas. Yap, itu dia tadi yang dimana Demon Hunter Sword sudah selesai, kemungkinan besar kita akan lebih sering untuk melihat Tas akan ada di team fight. Karena tadi dia butuh untuk ngumpulin semuanya biar Deadly Poison Sting-nya ini lumayan sakit juga. Karena ada efek pasif dari DHS yang bakal masuk ke sana.
Ya, dan dengan dan Rivals nantinya lini belakang yang harusnya bisa di-flank, tapi Wah, penetrasinya dan sekarang hilanglah sudah. Dibalaskan dan berjalan dengan cukup baik. Setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Yap. Dan itu follow up yang cukup ya dari Nah, Bennett Rage-nya. Betul, itu yang ada Bennett Rage, terus juga tadi masih ada Deadly Poison Sting tadi, bersama dengan Dark Nightfall-nya. Tapi, Buset. sekali lagi zoning dari RRQ. Persik luar biasa zoningnya, tapi untuk kali ini Banana pun hadir di area tersebut untuk XP lanernya ditinggalkan begitu saja. Dan satu laner ataupun dari outer tarik ada di bagian atas lenyaplah sudah. Yap, dan balik lagi kalau ngebahas dari segi XP lanernya, dia butuh banget follow up. Dan dia bahkan coba untuk ninggalin lane-nya. Karena sekarang penggunaan efek CC Heavy Spin itu bakal impact banget di dalam team fight. Tapi Feather Ice Strike. Yap, Feather Strike sudah dikeluarkan. Beberapa saat lagi untuk Turtle pun akan ada. Turtle akan lebih dahulu muncul, baru nanti kemungkinan akan ada Feather Strike kembali. Tapi ada beberapa pergerakan pula yang memang sudah dilakukan oleh kedua tim ini. Ya, dan untuk membersihkan lane jauh misalnya, nanti kan butuh satu hero. Ini kemungkinan ya Tas yang bakal di sana, karena untuk membiarkan AKS seorang diri masih butuh waktu yang lama. Ya. Yap, itu dia. Sudah terlihat dan Nightfall dikeluarkan, sedikit lagi yang tersisa. Dan sekarang Persiknya berhasil didapatkan Domi yang terjebak di tersebut. Pedastra langsung dikeluarkan pula, tapi di bagian belakang coba lihat Clay-nya masih bertahan dengan satu Pedastra yang begitu baik pula. Ada satu orang dan Dreams menjadi korbannya, tapi ada dua player yang dimiliki oleh RRQ. Menghilang pula Clay, masih bisa kabur dengan Wings. By Wings. 2 tukar 1, ini menjadi keuntungan besar ya untuk EVOS Legends. Hanya ada roamernya Jacob off, sedangkan jungler dari RRQ yang memang harus hilang untuk pertama kalinya. Ini membuat dari EVOS sekarang tipis-tipis akan mencoba menyalip atau mempersempit dari gold gap-nya. Ya, dan bahkan Tas yang sudah mulai dapetin spacing juga ya tadi. Demon Hunter Sword sudah selesai. Jelasnya untuk second damage itemnya bakal nyusul juga. Dan heavy spin yang di sini yang tidak akan bisa dihindari oleh pemain RRQ. Sementara sekarang Naomi sudah mulai setup, dia mulai maju, tapi udah ada lagi Federator yang dikeluarkan plus di adjustment tadi juga Brush mendapatkan 1 point kill, tapi Turtle kereset Turtle-nya kembali ke dalam pitnya. Pertempuran masih terjadi di bagian belakang, Hijumi langsung ditampuk, tapi masih ada Flappy yang udah mengeluarkan lagi karena satu heavy spin mencoba untuk memberikan backupan, dan Dreams pasang badan di bagian depan walaupun tidak ada di adjustment. Yap, dan itu informasi ya. Mau ada immune pun dari Naomi itu tetap ketarik, dan lagi-lagi Turtle-nya terreset, dan kita akan melihat siapa yang akan memenangkan kontes Turtle tersebut. Walaupun yang biasanya menang itu masa lalu. Waduh. Masa lalu. Oke, cukup dari masa lalu ya, karena nggak bakal ada sesuatu kabar yang baru dari masa lalu dan tidak ada kepastian di masa depan lo. Oke, let's go. Dan sekarang Turtle-nya perfect untuk RRQ. Yap, walaupun mau coba push ke bawah ya. Ada arrival tadi sana untuk kebeli waktu Yap. agar turretnya tidak bisa dihancurkan. Iya, dan itulah kegunaan dari Arrival juga yang Iya. mungkin agak dilupakan. Nahan ya. Nahan, betul. Bisa injektor tadi. Oke, tapi audience prediction nih ya. Gede 74% untuk RRQ. 74% untuk RRQ. Hanya ada 26% untuk EVOS Legend dan Mobis Award. Akhirnya ya, kita udah berhasil mendapatkan berbagai macam award. Tapi sekarang tasnya akan mulai lompat ke bagian depan, tapi ternyata tidak. Karena mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu di bagian tengah. Tapi masih ada Federasi guna untuk bisa memberikan sebuah backupan, dan masih selamatlah sudah outer turret tersebut. Karena tuh mau dipakai buat ngancurin outer turret ya, tapi langsung diusir mundur dengan Feather Ice Strike. Dan sekarang bergerak ke arah bawah. Objektif menjadi kunci untuk RRQ. Sedap, itu dia. Di bagian bawah, hilang lagi. Sedap banget. Ya, sekalian terlihat cukup nyaman ya dengan Caridia yang belum diincar sama sekali. Tapi sekali lagi RRQ mereka harus waspada dengan adanya Divine Judgment tadi. Divine Judgment, Bennett Rage plus adanya Hellcurt, Deadly Potion Sting ini sangat berbahaya. Dan dari item build buat Hellcurt-nya juga, Furious Hammer sudah jelas ada di sana. Si Halberd akan menjadi item dia mungkin setelah ini. Dan lagi itu dia, kegunaan dari Arrival. Arrival. Dan Datang bisa dari ada langit. di mana-mana, benar. Hadir lagi Flappy di area tersebut. Cuman untuk sekarang Rebound berhasil terkeluar, tapi Happy Spin yang berhasil mendorong dan juga mendapatkan versi dan didorong masuk dan masuk ke dalam area defensif dari bos lagi. Tapi tertinggal Dreams-nya. Dreams-nya mencoba untuk kabur. Dreams-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Barusan Brush akan kemaju, tapi tidak. Brush masih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yap, dan EVOS oke, mereka berfokus untuk bisa mengganggu ke arah Felsik, tapi Skylar nantinya akan jadi bom waktu dengan tanpa terpick off sama sekali. Dan hebatnya di bagian tengah Brush-nya selamatlah sudah plus outer turret RRQ.
Ini luar biasa Om dipertahankan ya Om. Iya, dan PR sekarang bagaimana cara untuk menangkap Tas yang terlihat sangat licin dengan Helkertia. Ikut team fight join dengan Dark Nightfall. Selesai hal tersebut, dia pindah posisi dan dia akan ngambil turret yang lagi kosong penjagaannya. Nah, sekarang Banana ada di area tersebut. Clay mencoba untuk ngecek ke dalam rumputan. Terlihat ada Fluffy yang sudah ketahuan pula perbedaan 2 level antara Fluffy dan juga Banana. Menimbulkan damage yang mungkin sangat-sangat berbeda. Walaupun sebenarnya dari segi gapnya nggak terlalu jauh ya, hanya 2000 itu nggak terlalu menjadi sesuatu yang timpang. Tapi sekarang setup menuju ke arah Lord yang pertama sudah dilakukan oleh Persik. Wah, penetrasinya dan ada satu immortal yang udah pecah. Dan mereka bersiap untuk maju untuk bagian area yang berbeda. Tapi bisa berhasil dia juga Fluffy yang mencoba untuk bisa mendorong karena Nabi. Tapi Banana? semuanya terpisah. Di depan yang berbeda. Badananya masih berhasil selamat dengan satu flicker. Tapi Rival Malaysia langsung dikeluarkan begitu saja. Clay-nya masih berhasil kabur dengan satu wings. Spy wings. Gak berhenti karena Persiknya bakal coba untuk maju dan Brans-nya. Bransnya pun menghilang. Bransnya menghilang setelah tadi mencoba untuk ngeker dengan satu Renner Apati. Tapi tidak mengenai ke arah dari Clay. Oke, dan ini benar-benar jadi Infinity War yang kian terjadi. Hilangnya Dreams dan Brans membuat dari EVOS kali ini cukup sulit untuk bisa mengontes. Dan dikasih perimeter lagi dari Hijume. Sakit banget dan Hijume harus merasakan bagaimana damage yang begitu mematikan yang dikeluarkan oleh Skyland. Dan ini bom waktu yang tadi aku bahas Om. Yap. Skylar-nya dibiarin, dia berfokus untuk nyulik ke arah Persik. Dan Skylar-nya nggak tersentuh sama sekali. Dan sekarang dia hadir dengan damage yang udah nggak main-main. Oke, berarti tugas untuk mendapatkan Skylar ada di tangan Tas. Karena kita melihat Kaja lagi nyari buat nangkep Skylar yang masih bisa dihentikan juga. Masih ada Naomi nanti. Iya, dan Dreamsnya satu di adjustment, ada lagi dan Revo langsung dikeluarkan sedikit lagi betul tapi Skylar masih punya WO dan Skylar masih berhasil selamat dan pergi dari tersebut tapi Naomi-nya berhasil diletakkan dari Banana. Di bagian belakang Banana berhasil menjalankan misinya. Mission complete. Bransnya pun langsung down di area tersebut. Yap, invasi ke arah Purple Buff sekarang sudah mulai terjadi. Misi dari menculik lini belakang milik RRQ belum berjalan dengan baik karena targetnya Skylar dan Clay terlihat belum terpick off sama sekali. Iya, Skylar bahkan sanggup untuk mundur ke belakang, nggak ke pick off satu, dan yang tumbang tadi adalah Naomi. Jadi ya, ini adalah reset untuk EVOS, tapi Lordnya masih berjalan untuk di top lane. Keunggulan jelas dipegang oleh RRQ sekarang. Wah, ini Skylar-nya free banget ya. Luar biasa dapetin banyak space dan sekarang udah level maksimum juga level 15. Lord pertama sudah berjalan ke arah base turret yang dimiliki oleh EVOS di arah top lane. Dan bakal dibiarkan begitu saja karena inner turret yang menjadi target dari RRQ. Goldnya dari 2000 yang tadi terpaut gak terlalu jauh, sekarang udah nge-swing ke 6000. Wow. Jauh banget advantage-nya yang didapetin ya. Benar-benar jauh dan Fluffy mencoba untuk bisa mempertahankan satu Inatara di bagian tengah. Yep. Ini masih hanya akan ngebeli waktu dulu untuk EVOS Legends-nya. Dan ya, kita harus melihat bahwa setiap kali ada Dreams, dia melakukan engagement dengan Divine Judgment-nya. Selalu ditukarkan juga dengan dia yang tumbang. Ya. Itu 055, ke 5 assist 5 dead. Tadi yang dari tadi ke Divine Judgment itu kan Naomi ya? Ya. Dan sampai akhirnya Naomi bikin langsung ke Immortal. arah Immortal. Ya, itu biar dia bisa counter engage lagi. balik ya. Betul. Dan itu terbukti. Oke, Naomi-nya ketarik, Naomi Immortalnya copot, tapi dia sempat ngelakuin Wild wall charge charge. balasan. Iya. Dan akhirnya itu membuat dari RRQ menang di dalam segi team fight-nya. Betul. Semuanya ke reset dan Lord diambil oleh RRQ. Dan sekarang dari EVOS, tampaknya mereka akan mencoba untuk bermain 5-man play, di mana belum akan ada lagi yang split dan tugas berat untuk mencari Skylar ada di mana. Yap, Persik, heavy spin langsung dikeluarkan, tapi Persik masih berhasil kabur dan juga terjepit di dalam pit. Dari Purple Buff itu Banana. sendiri Banana mulai maju, mulai mengantarkan damage-nya, tapi masih ada backupan dari Real World Manipulation. Ini juga yang menjadi, apa ya, bukan The Forgotten One bisa most assist ya, tapi ini Banana. Ini juga bermain sangat luar biasa. Yes, flanking dia yang dapetin target sebenarnya di belakangnya. Kesabaran menurutku. Target dia pokoknya kalau nggak Hijume, Mukanya berat segede banget. Iya, pokoknya Brans tuh gede banget loh locknya di situ. Di skillnya ada lock Brans ya. Brans. Dari tadi memang ditempelin dan Banana lihat sabar banget. Dia nunggu dan bahkan dia gak sedikit untuk keluar untuk ngeharas ke tasnya. Dia berfokus untuk ke arah minionnya terlebih dahulu. Tapi Konsil. Oke, Konsil di Pajas berhasil langsung dengan Divirus. Dan Banana berhasil langsung dilakukan dengan sangat-sangat cepat. Plus Hasko pun sekarang udah dimiliki. Tapi mereka udah kehilangan objektif lagi di tempat yang berbeda. Ada Fluffy yang langsung masuk dari tersebut. Tapi Clay-nya udah ada satu Shadow Transition langsung aja masuk ke bagian depan. Tapi ternyata Clay balik lagi. Ada waiter saja dapat buat. Pergerakan dari Clay langsung dihilangkan. Ada 1-2 orang dari RRQ langsung menghilang. Naomi-nya berusaha untuk pergi tapi Naomi kehilangan dari Immortalnya. Naomi dilompatin lagi ada headbutt.
depan dan juga Skylar harus mengeluarkan flicker dari Rilwan Manipulation. Raja Rapati terbakar tubuh Skylar. Tapi Skylar masih bisa selamatkan Persiknya seorang diri Persiknya. Persik dikeroyok. Yap, dan ini sebenarnya udah bagus banget setup ke arah Lordnya ya. Tadi jalan dari Fluffy ditutupin pakai barrier, Tas yang mau masuk ditutup dengan feeder eye strike dan akhirnya targetingnya menjadi ke arah Clay. Tapi fight-nya sekarang kita lihat EVOS yang udah mulai dapetin winning condition mereka. Wow, EVOS mendadak ngebalikin sebuah keadaan, Om. Yes, momentum yang didapatkan ketika Banana tumbang tadi. Lord memang dicepetin, tapi ternyata advantage masih juga untuk EVOS karena tumbangnya Clay tadi. Ya. Itu sepersekian second sebenarnya. Tapi ternyata meskipun ada Winter, nggak menyelamatkan Clay karena posisinya lagi 1v1, lawannya Hellcat pula. Iya, tadi Winternya ditungguin banget, pas banget dan di Poison Stingernya masuk. Masuk ya kan? lagi, pas Masuk baru gitu. selesai. Dan akhirnya menjadi poin shutdown yang begitu mahal ya. Tapi kalau ngomongin mahal, kalian nggak akan mahal-mahal lah. Kalau pakai Grab diskonnya sampai 90%. 90%. Cepatnya udah kayak Wings by Wing tuh. Dari satu titik ke titik lain ataupun kayak Arrival. Ya benar, Iya. lompat langsung ya. Lompat langsung teleport aja. Teleport. Dan sekarang meskipun EVOS tertinggal dari gold ya, tapi objektifnya kita bisa melihat mereka unggul. Yap. Hilang base antara bagian mid buat RRQ, dan dari tim fight-nya jelas heavy spin juga tadi menolong banget. Ya. Ya. Heavy spin-nya luar biasa, tapi coba lihat nih Fluffy-nya. Fluffy mencari formasi ada di bagian atas Fluffy-nya. Langsung aja mendorong dengan satu heavy spin tadi yang mencoba untuk bisa mencepil lagi ke arah David Kami. Tapi penetrasi langsung dikeluarkan begitu Zenomi-nya masih berhasil selamat, tapi pertempuran yang terjadi di atas tersebut. Bahkan Banana mulai maju ke bagian depan dan Fluffy sedikit lagi Tas. mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu penetrasinya. Base utamanya, Tasnya masih gagal, Tasnya langsung kabur pula. Namun masih ada Clay mencoba untuk bisa mengeluarkan satu energi impact dan juga Kurt Afro-nya dan Tas langsung dikejar dan bisa tapi Tasnya dikeluarkan bisa-bisa dan Tasnya pun menghilang. Gagal EVOS Legend untuk bisa mendapatkan kapan tangan. Yap, terlalu memaksakan juga bukan hal yang baik ya. Harus melepas immortalnya. Dan memang harus di shutdown. Dan kalkulasi yang matang dari Clay dengan flicker. Curse of Crow-nya connect. Karena Yap. efek stun, Tas gak bisa kemana-mana lagi. Ya, dan follow up-nya ada juga ya tadi Yes. yang di belakangnya mulai nyusul. Dan kalau aku ngelihat tadi versi ini sudah punya anti kuiras. Waduh, sakit banget itu damage-nya. Kecolek Federal Strike doang itu. Yap, wah ini udah main jual beli serangan ya. Tapi kalau bisa dibilang EVOS Legend bisa memanfaatkan lane di tengahnya. Satu base turret yang ke-expose di arah tengah, ini bakal bisa menjadi sebuah distraksi terlebih dahulu. Di clear, tapi untuk kali ini, Lord yang udah evolve ya, Lord evolve? Belum. Dikit lagi, bakal ditahan dulu di menit yang ke-18. Nanti akan segera, enggak di, bahkan masih di reset, masih di keting-keting aja. Yap. Lord sudah langsung dipancing begitu. Oke. Sudah langsung diberikan damage dan ditarik sedikit ke bagian bawah. Oke, kita tinggal menunggu siapa yang akan membuat miss movement. Karena bisa jadi ya, kalau untuk Lord ini nggak bakal di-start oleh RRQ karena ada heavy spin dari Fluffy. Oke, let's Yap, go. itu dia Dream. Mulai maju ke bagian depan tapi langsung tampol begitu saja. Bahkan sekarang Fluffy-nya mencoba untuk bisa mengeluarkan ke arah heavy spin dan memukul mundur beberapa player. Tapi informasi didapatkan, tidak ada heavy spin kembali. Persiknya langsung maju ditembakin. Ada Virus Branch-nya sakit banget terkena impact tadi dari satu Federal Ice dan Banana beserta dengan Persik. Mencoba untuk bisa mendorong pun mundur ke arah Fluffy. Tapi mereka semua malah bertarung di area tengah dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Tapi pertempuran kembali terjadi. Ada Tas masih di bagian belakang. Shutdown dilakukan. Double kill masih dilakukan. Dan double kill membuat 3 player yang dimiliki oleh RRQ lejap seketika. Tapi Naomi itu pada berbeda. Berasa di terakhir. Dan satu orang yang tersisa di dalam RRQ hanya Banana. Oke, Banana bakal coba untuk nahan tapi ada arrival sehingga minionnya nggak bisa di-clear. Dan Banana akan hilang dan wipe out untuk EVOS Legends. Oke, wow. Sudah. Sekarang waktunya untuk EVOS Legends. Penetrasi langsung dikeluarkan. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game pertama? Dan EVOS Legends game yang pertama. EVOS